Oke, tadi saya udah bagikan dua set list, sebenarnya ada tiga. Yang tadi break, jadi saya mau bagikan yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Metu. Nah, ini pisang goreng. Mentu ya. Yang kedua mentu kan berbicara tentang ekspresi kita, ucapan syukur, gratitude dan lain-lain kepada Tuhan. Makanya attitude-nya perlu selaras dengan lirik lagu yang dinyanyikan, meaning lagunya harus mengerti. Ingat ya, seperti pujian di tempat ini, jangan cuma sekedar nyanyi. Ya, boleh nggak dengar lagu-lagu sekuler atau lagu-lagu reguler? Boleh nggak? Boleh. Tapi kalian harus teliti dengan lirik lagunya. Jangan cuma sekedar nyanyi tapi nggak tahu meaningnya. Saya kasih tahu salah satu contoh lagu ya. Lagu yang terkenal banget kalau datang ke pernikahan orang harus nyanyi lagu ini. It is a beautiful night, you're looking for something dumb to do. Ya, oh baby, I think I wanna marry you. Ya, bilang juga apa? We're looking for something dumb. Dalam bahasa Inggris kalau ditranslate dumb itu sesuatu yang bodoh, sesuatu yang ya udah main-main lah, gak usah serius. Tetapi dalam Bible, dalam Alkitab, pernikahan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus. Mujizat pertama yang Yesus lakukan ada di dalam pernikahan. Gereja bisa ada dimulai dari keluarga. Jadi waktu kalian nyanyikan lagu ini, hati-hati, jangan sampai meaning lagunya membuat kalian meresapinya sehingga kalian menganggap lirik-lirik yang ngaco ini menjadi sesuatu yang biasa. Nanti ya, apapun lagunya itu, tolong lebih kritik dalam mempelajari lirik lagu, gitu ya. Jadi waktu minggu mau pilih lagu buat ibadah, nah setelah kalian tahu servis lagu ini, maka kalian nggak akan kebingungan untuk pilih lagu. Ya, misalnya begini, ibadah Jumat Agung, bentar lagi nih ya. Ibadah Jumat Agung. Nanti kita lagi berbicara tentang apa? Yesus lagi ditangkap, ya, dia lagi berdoa di taman Getsemani, ditangkap sama prajurit, terus disisa, ya kan, masuk di dalam fase di mana dia mulai merasakan penindasan dari tentara Romawi, ya. Lagu ini dipilih berarti tentang apa? Kasihmu Bapa, saya siapa liriknya? Pengorbanan yang kau berikan bagimu. Lanjut, terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Nah, Jumat Agung berarti berbicara tentang ini kan, pengorbanan, sesuatu yang mahal yang sedang Tuhan lakukan supaya kamu yang gak layak dilayakkan selamat, ya kan? Jangan setelah nyanyi lagu ini terus nyanyi lagu sebab dia hidup. Ada loh, Yesus lagi dicambuk, dia belum mati aja belum, betul nggak? Dikubur aja belum, bagaimana dia bisa hidup? Jadi harus tepat pilih lagunya, jangan sembarangan. Jumat Agung, jangan pilih lagu yang up-tempo. Masuk di dalam fase kita turut merasakan penderitaan Kristus. Ya, dulu saya di Ambon, tapi saya bilang, setiap Jumat Agung kami keluarga itu puasa. Kami turut merasakan apa yang Kristus rasakan. Di rumah kita benar-benar nggak melakukan aktivitas yang benar-benar happy, tapi benar-benar merenungkan setiap jam. Coba taruh fase di mana waktu itu kamu ada di tengah-tengah Yesus dan kamu lihat Yesus kami siksa. Nah, itu yang saya diajarkan dari kecil seperti itu. Jadi mengerti meaning eventnya. Ya, jangan kan lagi Jumat Agung kamu pilih lagu ada gerakan roh Allah di sini. Nah, nyambung. Itu di Pentekost, di hari Pentekost nanti. Ya, curang Roh Kudus baru punya lagu itu. Roh Kudus belum berfungsi di sini. Ini lagi dominan tentang penderitaan Kristus. Jadi pilihlah lagu yang sesuai dengan ibadah yang sedang dilayani. Setelah Jumat Agung masuk di hari Paskah, ya, sumur kubur itu telah kosong. Berarti dia sudah hidup dan bangkit. Baru nyanyi lagu sebab dia hidup.
dan berkuasa atasnya, ya kan? Celebrate, ya kan? Ku menang sama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan, haleluya, dia bangkit. Yes, haleluya, dia hidup. Naik, haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Cocok ya? Dan nanti setelah Yesus naik, baru dia bilang, aku akan memberikan Parakletos, penolong yang setia. Siapa dia? Roh Kudus. Lalu kita mulai nyanyi lagu tentang Roh Kudus, gitu ya. Come Holy Spirit, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Oke, sampai itu nanti. Jangan pas lagi percurahan Roh Kudus, kamu nyanyi lagu berkali-kali kau konteksnya kita lagi menyambut penolong yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Siapa dia? Roh Kudus. 3 in 1, 3 di dalam satu kesatuan. Jadi kita sedang menyembah satu pribadi juga si Roh Kudus itu. Jadi saudara harus mengerti itu. Jadi nggak salah milih. Nah, bisa milih salah milih dari mana? Yang tadi band to man, ya. Sama yang terakhir, God to man. God to man apa? Tuhan yang berbicara langsung dari kepada manusia. Nah, ini jarang ada di dalam sebuah lagu. Banyak ada di dalam mana? Kitab-kitab yang ditulis oleh Daud dan Salomo. Asal pengkhotbah, Jilid Agung, ya, Mazmur. Itu adalah kitab-kitab yang ditulis dan isinya apa? Puisi, sastra, ya, tentang surat yang isi hati, curahan hatinya Daud. Bagaimana perjalanannya dia waktu dia dikejar Saul, dia hampir mati, dia tulis menyertai Tuhan di situ. Nah, kalian bisa ambil formula ini untuk dijadikan apa? Dengarkan saya baik-baik. Bisa dijadikan untuk bermazmur dan nyanyikan nyanyian baru. Makanya kenapa banyak WL, ya, worship leader, dia waktu harus mimbar, dia nggak tahu dia mau ngomong apa. Dia cuma kasih khotbah ini bahan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Oh, Engkau baik. Sungguh baik, Engkau baik. Terlalu baik. Yes, Engkau baik. Oh, Bapa, Engkau baik. Sangat baik. Engkau baik. Emangnya kamu kira kata-kata baik cuma begitu aja? Terlalu sempit, kamu nggak baca firman. Ya, penyembahan. Ini kan yang baru. Kamu lagi bawa lagu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ini ada di Mazmur bukan? Mazmur. Ku berlari, apa? Mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Nah, waktu bawain lagu ini, bridgingnya atau kita berikan jembatan untuk leader, jangan ngomong gini, di atas kayu salib, Engkau gantikan dosa kami. Enggak. Ini lagi berbicara tentang Mazmur yang Daud berkata ini, melayangkan padaku ke gunung-gunung, dari mana datang keselamatanku. Berlari mendaki ke, saya merinding, saya ngomong kayak gini. Kenapa? Firman itu hidup. Ya, kalau kamu nggak alami, kalau kamu nggak baca, ini cuma menjadi sebuah rutinitas yang namanya lip service. Mulut kamu cuma penuh dengan basa-basi. Jangan ya. Ya, kalau konteks yang dinyanyikan. Oke? Jadi waktu lagi Jumat Agung, penekanan dari mana? Kedaulatan Bapa, dalam pengorbananmu yang menyelamatkan kami. Betul? Ya. Atau yang membawa kami dalam kemuliaan. Kayak membawa kami melewati lembah kekelaman. Translasinya bukan lembah kekelaman, bayang-bayang mau. Ya. Jadi kalau baca firman, jangan cuma bahasa Indonesia tok. Belajar bapak-bapak. King James, lihat translate-nya. Setiap kali itu berbeda, karena terjemahan Alkitab itu berbeda-beda meaningnya. Indonesia terlalu sempit artinya. Kalau ambil dari translate yang lain, itu beda sangat beda. Ya,
belajarin, gali lagi lebih dalam lagi sehingga kamu tahu prinsipnya. Nah, kitab-kitab yang tadi saya bilang, Mazmur, Amsal, Mazmur, Berkhotbah, Kidung Agung, kitab-kitab yang ditulis oleh Daud dan Salomo akan membantu Bapak Ibu yang menjadi worship leader dan singer untuk dapat fasih dalam bernyanyi penyanyian yang baru dan bermasmur. Oke? Masalahnya hari-hari ini banyak orang-orang yang nggak pernah baca kitab-kitab, yang nggak pernah mengalami Tuhan, dari tengah-tengah pelayanan cuma menggunakan otoritas, dan dia menggunakan satu elemen karunia yang buat saya karunia ini egois. Karena untuk kamu menggunakan karunia ini, kamu butuh orang yang bisa menerjemahkannya. Apa namanya? Bahasa roh. Di dalam sebuah komunal, di dalam sebuah ibadah yang ada jemaat, fungsi bahasa roh apa? Membangun jemaat. Oke? Tapi itu juga berguna untuk dirimu, untuk membangun dirimu. Tapi harus seperti apa? Harus ada yang bisa menerjemahkan. Nah, konteks ini hilang dalam sebuah gereja. Bahasa roh dijadikan mantra untuk mengisi kekosongan penyembahan yang mereka tidak tahu mesti ngapain. Soal itu sih, jangan menggunakan Roh Kudus, ya. Jangan main-main dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan mantra Harry Potter. Kurang kasih beda jadi tidak. Dia bukan seperti itu. Fungsinya dia adalah untuk membangun dirimu secara personal. Bahasa rahasia yang iblis pun nggak tahu. Dia bilang apa? Kalau dia membangun, jangan digunakan di dalam sebuah komunal. Tetapi Roh Kudus itu tertib, ya. Karunia itu kudus. Yang paling terutama apa? Kasih. Kejarlah yang baru dan bermasmur. Hasil engkau intim dengan Tuhan itu yang akan nanti menjadi hasil buah yang bisa dinikmati dan dirasakan oleh jemaat. Sehingga waktu kamu berbahasa roh menjadi batu sandungan untuk orang lain, ya, bukan menjadi sebuah rutinitas yang kamu hafalkan. Saya nggak aku rasa aku sini berbahasa roh, ya Bapak Ibu ya, tapi bukan menjadi formula penting yang harus saya gunakan hanya untuk mengisi kekosongan penyembahan. Karena Tuhan itu manis dan Tuhan itu kreatif. Dia tulis kitab-kitab yang ditulis oleh Daud dan Salomo menjadi banyak petunjuk bagi setiap kita untuk bisa bermasmur dan menjadi yang baik. Oke, sampai sini nanti, ya, amin. Nah, 3 jenis yang tadi saya sampaikan akan menjadi panduan untuk setiap pelayan Tuhan mengerti lagu yang dinyanyikan, memiliki attitude yang benar dalam menyampaikan gestur waktu memimpin pujian dan bermain musik. Ingat, pemain musik tak cuma sekedar main aja. Saya diberkati sama Nando supaya ibadah tadi, saya pujian tadi, dia ikut nyanyi, dia ikut nyanyi, ya. Gak cuma sibuk dengan mencet aja sampai dia nggak connect sama Tuhan dan Roh Kudus. Nggak, dia dilakukan 2 hal itu. Dia connect, jadi juga connect dengan jemaat. Spiritnya berasa, ya, buahnya bisa dinikmati dan dirasakan. Apalagi kalau dia menjadi seorang musisian, dia harus alami supaya Roh Kudus yang tuntun dia bisa berkomunikasi, membagikan semuanya buat semua player. Dan itu nyampe dengan bahasa yang simpel, nggak bikin bingung. Ngerti ya? Itu bisa dilakukan supaya sepakat dan sepakat. Ya begini kamu jangan lupa sepakat. Nah, saya masuk dalam praktek yang berikutnya. Karena kalau saya jabarkan semua, waktu kita akan cukup. Langsung kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Sharing dulu, mungkin ada kesempatan yang lain. Saya bisa datang lagi ke tempat kita bisa ngobrol lagi. Ya Bapak Ibu ya. Praktek berikutnya saya bagikan begini. Waktu kamu melayani di sebuah ibadah, kalau saya sebagai hamba Tuhan atau pemimpin pujian dan seorang pembicara yang diundang lepas ke gereja, saya akan beradaptasi dengan gereja yang dengan saya, setuju ya? Ya. Tapi kalau kalian yang pelayanan di rumahmu sendiri, maka kalian tahu bagaimana kondisi rumahmu. Ya dong, ya. Merembung udah tahu jalan di gereja. Oh, kamu mau ke tangga, tapi berapa langkah ini, terus ke kiri ada tangga, naik tangga. Gak mungkin kamu nyasar, kecuali kamu di rumah orang. Setuju ya? Kamu hafal betul letak apapun yang ada dalam gereja, dalam rumahmu. Nah, tantangan bagi saya sebagai hamba Tuhan yang diundang-undang untuk melayani, maka saya harus memetakan jemaat yang saya layani. Jadi sudah sampaikan berapa banyak jumlah jemaatnya, berapa banyak jenis kelamin wanita dan laki-lakinya, dan berapa banyak umur, kategori umur dalam sebuah ibadah. Nah, dari sini maka bisa terbentuk sebuah formula
bagaimana kita bisa public speaking atau kita berbicara dengan tepat kepada jemaat yang kita layani. Saya kasih contoh. Misalnya di Menceng 5 kali ibadah, amin dong. Amin. Amin ya. Masih boleh berapa ya? Ya. Ibadah 1 yang dapat banyak orang tua. Ya. Karena anak muda juga belum bangun. Oke. Ibadah 2 masih banyak orang tua. Misalnya ibadah pagi jam 6 pagi misalnya. Ada loh, saya pernah main di gereja. Pertempuran betul. Kalau di daerah malah di mana jam 5 pagi ibadah pertama. Sudah Tuhan nyawa saya belum nyampe. Karena saya selalu jam 4 pagi sudah. Jadi saya takut saya nggak tidur sekali aja ke gereja gitu ya. Nah, taruhlah ini mencet ibadahnya pertama jam 6 pagi. Berarti selesai jam berapa? 8. Setengah 8 kurang lah ya, jam 8 kurang lah ya. Supaya transisi jemaat keluar, persiapan buat yang kedua, jemaat masuk. Mulai lagi jam berapa? Jam 8. Ya, jam 8 sampai jam berapa? Jam 10. Nah, prime time ibadah itu bisa jam berapa? Jam 10 dan jam 12. Ya, jam 10 dan jam 12. Kenapa gereja-gereja di mall rame? Karena kenapa? Habis ibadah jam 10, jam 12 makan siang bareng keluarga di mall. Betul nggak? Ya, kenapa jam 12 juga banyak? Karena mereka habis makan dulu jam 10, terus mereka ke gereja ibadah. Habis itu mereka bisa jalan-jalan. Makin sore orang nggak favorit karena kenapa? Mereka bingung mau makannya jam berapa. Jadi kalau makin sore biasa jemaatnya makin kurang biasanya, gitu ya. Nah kalau jam 6 kita tuh orang tua dan pimpin pujian di atas pakai pakaian yang sesuai dengan jemaat yang dilayani. Nanti jangan pakai celana robek, jangan pakai ketat, pakai bacang diikat. Ngerti ya? Ya? Jangan pakai baju yang nggak sopan. Orang tua yang kita layani, mereka akan mengkritik. Ya, nggak bisa disalahin. Mereka udah tua dan mereka akan bilang nggak punya sopan santun WL-nya. Ya dong, kalau kamu terbuka sana buka sini gitu kan. Pakai pakaian yang sesuai dengan jemaat yang dilayani. Kalau bajunya kuning, lipstiknya nggak ungu. Kayak panas banget jadinya. Ya butuh yang teh kayak gitu kan. Pakai baju dan make up yang bagus ya, yang rapi, jangan menor. Rambut ditata. Banyak pelayan-pelayan mimbar main bangun, pakai sisir, jadi naik ke atas. Kayak gimana ya? Nyawanya masih di rumah nih. Shalom, shalom. Namanya masih gitu ya. Jangan ya Bapak Ibu ya, persiapkan diri dulu. Make up yang manis, make up yang baik, yang bagus, yang enak dilihat. Terus gestur tubuhmu dan cara menyapa jemaat harus sesuai. Pada pagi, musiknya nggak boleh. Waktu sama shalom, saya suka bilang ini, yuk siram yuk, siram itu jadi kasih ambience. Siram gitu ya. Itu pakai contoh boleh, drama boleh bantu saya. Yuk, siram. Siram Bob. Ya. Ini jadi template buat GBM cek ya. Siram. Tapi jangan WA yang ngomong di mimbar. Siram. Misalnya saya udah ngobrol di kesepakatan yang menjadi paket sebelum mulai ibadah. Bro, nanti waktu gua sapa bilang shalom, bantu kasih ambience ya. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Gitu ya. Shalom. Jadi ada ambience-nya. Orang tua juga ini. Orang tua ada yang datang, mereka duduk, mereka tenang, mereka santai dulu. Ada nggak? Ada. Kalau anak muda enggak, selfie. Ibadah dulu kan. Oh, datang. Mereka dia, mereka seteduh. Mereka terima kasih. Mereka punya hubungan yang jauh lebih deep. Ya, jadi jangan diganggu. Jangan shalomnya kamu tuh berjuang gitu. Saya 1, 2, 3. Shalom. Step. Ragu. Gitu. Ya. Saya baru mulai nih tadi Pak. 1, 2, 3. Shalom. Oh. Itu Buya. Buya semua ya Buya. Iya, itu dia bilang kurang ajar. Keganggu. Akhirnya apa? Mempengaruhi mood dalam beribadah. Jadi diatur strateginya supaya ada sepakat dan sepakat.
Oke, yuk, halus yuk, ibadah 1, 2, sampai jemaat 1, 2, 3. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Lakukan pengulangan supaya mengambil attentionnya jemaat, mengambil perhatiannya jemaat bisa fokus. Gitu ya. Shalom kalau dia belum jawab jangan marah. Orang tua emang suka dealing. Maafin tua. Tangannya suka dealing kayak Lion Air gitu ya. Jadi waktu kita sama shalom, mereka belum ada kesempatan menjawab, ulangi lagi sekali lagi shalom Bapak Ibu gitu ya. Mereka boleh jawab nggak? Shalom, apa kabar? Mulai tanya kabarnya. Saya percaya pagi hari ini pagi udah sukacita. Ngomong lihat matanya. Iya, lihat matanya, orang tua suka dihargai. Jangan, apa kabar hari ini Bapak Ibu? Baik semuanya? Bagian apanya? Itu dia kamu pasti. Sapa, lihat matanya. Saya percaya pagi hari banyak sukacita. Ya. Mari boleh silakan berdiri bersama. Sopan tapi tegas. Perintah yang diberikan tegas. Jemaat tahu dia harus apa. Mari berdiri bersama. Lihat kiri kanan. Bapak Ibu boleh kasih salam terus bilang sukacita dalam Kristus. Kasih jeda. Jangan cepat-cepat. Kasih salam kiri kanan biar sukacita dalam Kristus. Orang tua kan lama. Kalau salamnya dia nggak jadi deh. Kasih jeda. Salam kiri kananmu bilang sukacita dalam Kristus. Sambil lagi salaman, ambil waktu untuk balik ke timmu di belakang. Ingat kamu punya tim. Kasih kode buat mereka. Ya. Bukan ngomong ya. Wajahmu itu benar-benar ngerti. Nah gitu ya. Udah nado aja dengan senyum dia udah ngerti. Kita mau mulai. Ya. Yaudah ambil ancang-ancang dia akan kasih code yang bisa ngisi MDM supaya aku bisa berdoa. Gitu ya. Tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kamu mengucap syukur Bapak. Bla 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 bla. Atur doamu supaya orang tua bisa ambil Tuhan. Terima kasih. Mereka suka seperti itu. Jangan cepat-cepat. Kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini kami menggunakan untuk bersyukur lebih. Bahwa kami masuk dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhir. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Nama Tuhan yang ditinggikan. Habiskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Yang siap beribadah sama-sama katakan. Ada komandonya. Jadi tidak langsung ambil. Nah, langsung kaget kan dia. Yang siap beribadah dia tahu. Oke, habis doa ini itu beribadah. Kita mulai. Jadi ada statement-statement yang memberikan komando yang jelas. Perintah yang jelas supaya jemaat gak tersesat, ngerti ya? Ngomong kayak gitu, baru mulai. Biasanya lalu pelan dulu, ya kan? Bawa jemaat untuk nikmati dulu, terus mulai di up masuk lagu cepat, baru habis itu masuk ke lagu firman. Oke? Nah, kita pindah ke ibadah yang kedua, yang cepat ya, waktu sih lama. Jam 10 dan jam 12, jam 8 keluarganya lebih komplit, ya. Banyak anak mudanya, banyak anak-anak remajanya yang juga mau join. Ada anak-anak yang gereja gak semua mau fasilitasi, ada ibadah teens. Jadi tanggung, dia ke sekolah minggu, dia kegedean. Yang ada kecil-kecil, dia ngerasa dia udah tua, gitu kan? Anak kecil kayak gitu. Oh, aku udah gede kok, apaan gede belum gitu kan? Cuma emang gak ada wadahnya buat mereka. Keyut, kakak-kakak itu ngeliatin, ngapain lu di sini gitu kan? Dia kan serba salah dia lagi ikut ibadah sama mama papanya, gak apa-apa. Kecuali gerejanya memfasilitasi ada ibadah. Mereka kan duduk seperti ada di depan ini ikut ibadah. Cara nyampainya bagaimana? Nggak mungkin kan? Shalom Bapak Ibu. Itu anak-anak bukan mobil legend. Maju, maju. Dia sibuk main sama adiknya. Backup gue dia sibuk main game. Tapi musik buat ibadah yang seru, dimensinya semua bisa masuk. Ya, nah ambience-nya, waktu siramnya itu lebih antusias daripada ibadah yang pertama. Jam 10 dan jam 12 itu lebih siramnya, spektrumnya lebih luas. Gitarnya juga kasih overdrive lebih buat nyiram. Supaya apa? Ada waktu untuk orang tuanya bilang, masih tunggu nanti itu mau ibadah. Ya,
Ya, ada waktu orang tua untuk kasih tahu anaknya, ayo siap-siap nanti kamu ibadah, jangan main handphone dulu. Tahu dulu. Kan tadi kan nunggu, gereja kan suka muterin slide pengumuman, anak-anak kan bingung ngatin pas siapa sih. Ada semua ibadah pelepasan puasa gelap. Kira-kira apa namanya? Puasa gelap tuh apa sih Pak? Ngerti, ya kan? Daripada dia murid, dia ada handphone dia sibuk dengan anak-anak. It's okay, jangan dimarahin. Ada jeda sebelum mulai, tapi waktu udah mulai, orang tua yang ambil kontrol, orang tua yang ambil momennya untuk simpan handphone untuk beribadah. Ya, caranya gimana? Kasih ambience yang megah supaya anak-anak ke distract, mereka nggak sibuk sama handphone. Mereka mulai lihat, oh ini mau mulai ibadah. Sapanya juga beda. Nggak shalom apa itu? Nggak ada wibawanya begitu. Tapi udah kayak, haleluya puji nama Tuhan, shalom. Ngerti ya? Penekanannya lebih fun, ceria, gitu ya. Sekali lagi, shalom Gary Menceng. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu, ajak interaksi supaya jemaat mulai sibuk taruh handphonenya di tas atau di kantong, mulai katakan iya ya sih suka cita iya. Ya, karena kalau dia nggak ikut katakan dia merasa dia Yudas di tengah-tengah yang lain. Jadi ya, kita buat mereka supaya antusias sama ibadah. Lambaikan tanganmu. Sekali lagi yang bersuka cita boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Nah, betul. Soalnya katakan haleluya. Ya, tunggu sampai mereka udah shout dan lain-lain. Tunggu turun, jadi jangan dipotong pas lagi haleluya. Kita berdoa. Kita lagi hal. Kesal sendiri kan jadinya. Tunggu juga. Haleluya, turun engine, tapi jangan sampai drop banget. Ngerti ya? Sudah mau, dia udah mau drop begini efek pisang goreng nih. Efek pisang goreng sama pulang banyak. Jadi waktu dia udah mulai turun, sebelum dia habis, langsung tadi kita bersatu dalam doa. Nah, ajak berdoa, doain dia kayak doa pagi. Kami mengucap syukur, Tuhan baik. Jangan tidur. Doanya lebih powerful, tegas. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kami boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji nama-Mu, mengucapkan syukur kami. Ya, statementnya lebih jelas, karena nggak nilai kayak orang tua yang tadi. Oke, siapkan hati kami dan kami percaya Tuhan bertata di atas puji-pujian umat-Nya. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Sesuatu yang baik Tuhan rancang di tengah-tengah ibadah kami. Kami siap memuji Raja dan segala Raja di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, akhirnya ada respon, mulai masuk. Ya begitu. Boleh nggak lagunya dibikin di awal lebih cepat? Boleh. Siapa yang bilang harus lagu pelan dulu baru lebih cepat? Gak ada aturan yang seperti itu. Pemimpin pujian orde lama yang buat seperti itu. Ya. Dan akhirnya yang muda-muda ngerasa kalau gue nggak ikut, gue dimarahin nih sama mereka. Enggak, apa kali nggak begitu Bapak Ibu? Umur yang kita layani berbeda dengan service yang kita layani. Kalau yang datang muda, keluarga muda, boleh lakukan dengan lama di awal, ya kan? Bisa terima sukacita surga, ajak mereka untuk bersukacita dulu. Nanti di belakang baru kita masuk di bibirnya untuk mengantar ke firman Tuhan ya. Nanti sampai sini ya, oke? Nah, pelayanan di umum seperti itu. Pelayanan di youth berbeda lagi. Saudara mesti upgrade skillmu. Paling nggak kamu ngerti bahasa anak muda zaman sekarang. Ngerti ya? Yo what's up? Shalom. Boleh nggak? Boleh anak muda. Kalau di ibadah satu, yo what's up? Tidak apa-apa. Kalau kurang ajar. Orang tua disuruh-suruh WhatsApp. Dia nanya itu cocok. Ngerti ya? Ngerti kan maksudnya ya? Apa? Give fist bump for your neighbor gitu ya. Kasih fist bump buat tetanggamu gitu. Nah, oh kan nggak ngerti fist bump apa? Kalau ini mujair, lele gitu, ngerti? Kasih tos kiri kananmu gitu. Bahasanya jauh lebih swag. Karena harus relevan dan relate dengan jemaat yang melayani, gitu ya. Ibadah anak muda, jangan coba-coba pakai celana bahan dan pakai celana bahan, sepatu pantofel, kemeja rapi, dasi kayak sales first media. Please jangan. Ibadah anak muda, swag seperti mereka. Boleh nge-gym
nggak? Banyak gembala-gembala yang old school, tapi kalau gembala kalian di sini mantap. Boleh, boleh. Tapi nggak berarti kehilangan esensi, nggak pura-purakan di atas bintang, ya. Biar relevan, biar relate boleh, tapi esensinya Yesus Roh Kudus nomor 1. Nggak boleh digantikan oleh apapun. Jadi kemasannya boleh nggak relate dengan zaman? Boleh. Ya masuk nasi goreng. Lampu dimatiin boleh nggak? Waktu ibadah yud. Boleh. Nggak apa-apa. Kalau oma-oma pasti mati lampu. Kacamata saya mana? Kacamata saya hilang. Kacamata saya mana? Padahal ada di sini jadi lupa. Nah, kalau anak muda matiin lampu kita main lighting, mereka senang. Ya, kenapa? Karena visualnya ada di handphone mereka. Selama mereka main Mobile Legends kah, apakah itu semuanya full color di sini. Memorinya udah ada di sini mereka. Terus kalau kamu nggak tampilin yang ada di sini ke dalam sini nggak relevan, mereka akan merasa ini bukan tempat saya. Makanya gereja banyak kehilangan anak muda karena dunia lebih berikan tempat yang bisa nampung mereka di gereja. Salah satu bilang saya, be relevan, be relate, tapi nggak kehilangan esensi. Ya, ingat anak muda juga jiwa. Ya, oke. Itu yang tadi saya bisa sampaikan. Bagaimana cara penyampaian? Masih banyak yang harus dijabarkan seperti bahasa worship leader kepada worship director, bagaimana tugas worship leader dengan singer. Tapi kalau saya bahas kali ini, waktunya akan sangat panjang. Paling tidak, definisi udah bagikan. Kita akan ketemu lagi dengan pisang goreng dan kopi. Sini akan kita bisa ngobrol di dalam lagi. Saudara diberkati? Amin. Sekali lagi, yang diberkati bilang, wow! Sudah masuk dalam sejak kedua dan sangat diberkati sekali. Ya, semua diberkati di mana bagian tangannya. Banyak hal-hal yang kita dapatkan pada malam hari ini dan semuanya pasti akan membuat kita semakin tahu, membuat kita semakin mengerti dan kita akan next level. Kita akan upgrade diri kita untuk pelayanan yang lebih baik lagi. Dan kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini saya akan buka ruang 2 pertanyaan dulu supaya nanti kita lihat waktunya. Apabila waktunya cukup kita akan tanya bisa secara bergantian ya. Jadi silakan 2 orang pertama yang akan bertanya dan nanti kami akan menjawabnya. Boleh angkat tangannya? Saya akan kasih mic-nya. Jangan malu. Yuk, 1, 2. Iya, serius nggak ada? Oh, oke. Hari ini. Wah, ada musisi senior yang main. Shalom. Shalom. Ini sebenarnya pertanyaan sih mungkin yang biasa saya lihat di WL ya. Ini kan membahas tentang tenor sopan gitu ya. Melihat kondisi jemaat. Bagaimana kalau si WL ini suaranya tenor? Apakah dia turunin kebiasaannya dia mengikuti kondisi jemaat, apa dia tetap dengan nyamannya dia gitu? Itu yang pertama. Ya, pertanyaan yang bagus. Terus yang kedua, kalau buat kita nih kan ibadah tuh ada penentuan lagu ya. Apakah selalu di awal itu kalau worship tentang ucapan syukur, di tengah penyembahan lalu pengagungan Tuhan, atau ada hal lain yang berhubungan dengan pemilihan lagu? Oke. Nah, terima kasih. mantap, pertanyaan yang bagus. Satu orang lagi ya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ntar ingatin lagi ya. Sambil di share untuk pertanyaan yang pertama. Ada yang mau bertanya? Ayah, Ibu Rodi. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Saya ingin bertanya tentang penyembahan. Penyembahan itu baiknya berapa lama ya? Gitu ya, karena terkadang saya sebagai WL itu masih pengen tapi musik udah stop. Gitu. Jadi saya merasa apakah sudah terlalu lama gitu, atau kan rohnya masih menyala gitu ya Pak ya. Gitu. Rasanya kalau di stop begitu kayak kurang ini gitu. Kaget gitu ya. Gitu. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke. Makasih. 2 pertanyaan kalian sudah dijawab. Ya. Tadi pertanyaan pertama tentang bagaimana kalau dia seorang tenor, pimpin pujian, terus jemaatnya
Yang datang bukan tenor. Apakah si tenor ini harus menurunkan range vokalnya atau beradaptasi dengan jemaat? Nah, jawaban saya kalau begini, sebenarnya sesi ini akan ada di pembahasan tugas worship leader di sini. Kenapa ada singer? Saya kasih pertanyaan, kenapa harus ada singer? Karena tugas singer apa? Membackup. Maka kalau dia membackup, tugasnya hanya bernyanyi utuh. Nggak ada improvisasi, nggak ada announcement di dalamnya. Ya, sampai sini ngerti? Jadi kalau worship leadernya lagi bilang, mari angkat tanganmu dan katakan kau baik, singernya nggak boleh bilang juga, angkat tanganmu juga. Atau sembahia, katakan haleluya, terus singernya juga ikutan, katakan haleluya. Karena tugas singer apa? Waktu masuk di dalam free worship, kan ada istilahnya gitu ya. Free worship, ikuti badan chordnya. Itu janjian. Ayo, dok, kamu mau kasih chordnya apa? Saya sebelum mulai ibadah, biasanya saya ngobrol sama Henry ya. Progresif chord kamu buat penyembahan biasanya apa aja? Saya suka buat chord sendiri. Kalau yang suruh pernah pelayanan saya di blessing, pasti tahu, ya. Gue suka bikin tiba-tiba kemana gitu. Kesepakatan kan? Jadi sepaket kan? Jadi, tapi kalau misalnya saya ketemu sama pemain musik yang saya nggak kenal, bukan anda misalnya, entah siapa lah gitu ya, kan nggak mungkin saya paksakan punya saya dia harus main, saya harus ngobrol, bro, terus chordnya kemana? Bro mana? Nah, terus, tahu ya, nah tuh lah. Terus 2 tuh re, terus sol, terus do, dia tau bunyinya la, re, sol, do. Nah kalau kamu nggak tahu bunyinya la gimana, la, kamu punya nggak re, tapi kamu la, nah bukan main itu re, ya, otomatis pasti akan nabrak. Dari sini, nah, maka perlu diedukasi singer belajar humming. Ini dari mana? Oke, cari donya. Ayo donya di mana? Mana ya? Enggak gitu. Do jadi do, gitu do re mi fa sol la si do, contohnya do. Ya do, ya do. Berarti kalau ke la, keren, re, terus ke sol, terus ke do. Nah, ikutin bagian itu. Thank you Lord, oh we thank you Lord, you are good, so good to me. Boleh nggak? Boleh, tertib kan? Enggak sembarangan nyanyi. Wearnya bingung gimana? Ini yang wear yang mana sih? Itu pertama, harus tahu fungsinya itu. Terus yang kedua, karena dia fungsinya nge-backup, maka worship leader jangan kerja keras sendiri. Ada yang nge-backup, betul? Maka penting banget siapa yang ada di atas jadi singer, timbre vokalnya harus berbeda dengan si WL. Supaya apa? Kalau dia sudah jadi tenor worship leader, paling tidak yang backup di belakang adalah si alto, mezzo sopran, dan si bariton, supaya mereka yang nanti bantu nyanyi. Tugasnya WL kayak apa? Tugasnya WL akan announcement. Saya kasih contoh, misalnya kasih DG ya. Berkali-kali kau menolong. Coba ikut nyanyi. Ngomong satu di belakang pingsan. Kira manifestasi. Belum masuk ke dunia. Nah, waktu kamu tahu, cuma itu nggak mungkin nyanyi di game nih. Berarti kamu harus kemana? Kecil. Ya, ini kan ya, ini kecil. Saya tenor setengah mati kan jadi kecil. Ini pasti. Cuma karena range-nya agak luas, agak lebar, jadi saya masih bisa ambil. Berkali-kali kau menolong. Jadi improvisasi aja, tapi sini dia terus ya. Ayo,
dalam lembah Kita singkat ya. Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Siapa saja berikan pujian ini berkali-kali kau. Berkali-kali kau menolong, Berkali-kali berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Akalin, Yesus setia. kamu mau suruh jemaat nyanyi? Kalau kamu nyanyi sendiri sama jemaat ketinggian kan? Biar jemaat saya nyanyikan pujian ini. Katakan, kasih mic ke mereka. Berkali-kali kau menolong, Kasih mic ke mereka. Berkali-kali. berkali-kali kau kuatkan Menolong kami Bapa. dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Sama-sama dengan pujian ini. Angkat tanganmu dan katakan, oh. Berkali-kali kau menolong, Thank you Lord. berkali-kali kau kuatkan. Sampai sini akhirnya nangkep ya. Tugas seorang worship leader, dia nggak harus nyanyi full satu lagu. Dia tahu batas tertinggi nadanya ada di mana. Di situ dia berikan kesempatan untuk singer yang backup. Nah singernya nyanyi polos, nggak boleh dia improvisasi. Dalam lembah kelam, engkau nggak boleh. Sini polos saja supaya kaptennya tetap worship leader. Dan kaptennya yang nanti akan berikan istilahnya kalau main bola lambung kah, umpan lambung kah, atau bola apakah gitu ya. Nah itu tugasnya worship leader. Jadi harus turunin nada kan? Di lagu-lagu tertentu boleh turunin range-nya. Tetapi di lagu-lagu tertentu kalau jemaatnya nyaman di CE tadi, hajar singer yang backup, kamu announce dulu di situ. Dan ditolong sama pemusik, misalnya kayak gitar, bro main gitar, bro bisa isi di situ ambience-nya, ya kan? Tengah-tengahnya bisa kayak dalam lembah, bisa ambil melodinya, penekanan supaya singernya juga jadi tebal, gitu kan kayak begitu. Jadi sepakat dan sepakat, gitu ya. Belajar untuk komunikasi bisa kayak worship leadernya nih, di sini banyak tenor kan? Saya lihat banyak tenor di sini. Pada tenor, bro tenor gitu ya, nyanyi. WL juga lumayan masuk tenor gitu. Jadi mulai belajar supaya bisa kerja tim. Jangan Superman, tapi super tim. Ya, pelayanan itu harus tim. Terus yang tagline dulu tadi apa? Sorry, gue lupa. Pemilihan lagu, Pemilihan lagu. harus di awal kalau di ibadah ada kan apa ucapan syukur, pengampunan, urutannya yang ideal. Urutannya ya, seperti tadi saya bilang. Jemaat yang kamu layani siapa? Kalau orang tua, jangan langsung kamu hajar lagu-lagu pengagungan yang dalam bentuk ucapan syukur. Misalnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kalau ini halamannya dengan pujian. Orang tuh nggak suka dikagetin kayak gitu, tapi mereka suka lagu apa? Misalnya kayak ku sembah kau, ku sembah kau. Panas itu kayak diesel ya. Mana Soalnya panas meledak. betul kan? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Nggak apa-apa begini muda lah. Ya, orang tua itu nggak suka dibikin kaget, shock tiba-tiba. Mereka suka yang smooth, pelan-pelan. Jadi ada stepnya supaya mereka bisa nikmatin dulu. Berbeda dengan jemaat yang lebih muda. Jemaat lebih muda kalau kita kasih di awal seperti yang pertama tadi, pilihan lagunya, mereka akan kok ngerti ya? Berat banget kok. Itu yang makanya kok berat banget ini pujian ya? Kok nggak naik ya? Kamu salah pilih lagu. Jemaatnya muda, kamu pilihnya misalnya kayak lagunya kayak Yesus, Kaulah Pemara.
cita-cita surga. Percaya, guru matematika gak ada yang seperti itu. Ya, dosen kilor pun jangan kayak gitu. Jadi sesuai. Formulanya harus disesuaikan dengan jemaat pelayan. Oke. Tadi pertanyaan kakak tentang penyebaran lama. Nah ini, kalau sudah masuk dalam sebuah liturgi, ingat beribadah secara komunal dengan sendiri itu berbeda. Waktu kamu lagi menyembah serta dulu personal secara pribadi tidak ada batasan. Maka penyembahan itu harus jadi lifestyle hidup kita. Kapan pun saya bawa mobil menyembah, tapi saya nggak merokok, saya nggak merokok. Gitu kan? Saya masuk nasi goreng sama masih bisa makan nasi goreng, bang. Cabainya jatuh banyak, ya masuk sini. Terima kasih bapak, kau baik. Kau kasih kesempatan. Orang lain nggak bisa makan nasi goreng, tapi aku masih bisa. Itu kan penyembahan kan? Iya kan, bentuk penyembahan ucapan syukur. Worship is gratitude. Ucapan syukur. Dapat apa yang salah. Tetapi waktu kita berubah dalam sebuah ibadah komunal yang isinya lebih dari 2 orang, ya. Kalau kamu sendiri itu personal, tapi kamu udah berdua, konsel, lebih dari 3 orang, itu namanya komunal. Sudah banyak orang. Nah, ada batasan yang dibuat di dalam sebuah liturgi supaya nggak overtime dan nggak jenuh di dalamnya. Walaupun menyembah itu nggak pernah jenuh, tetapi orang punya pekerjaan atau punya kegiatan lain di luar itu, gitu ya. Nah, liturgi yang sudah disepakati dalam sebuah gereja, kita harus ikuti kesepakatannya. Ingat, sepakat, gitu ya. Di komputer sudah ditentukan durasi 35 menit. Ada gereja yang bisa toleransi kasih 5 menit lagi, jadi 40 menit. Ada gereja yang stretch 35 menit, selesai nggak selesai, slide langsung muncul. Ada nggak? Di media chat banyak. Di gereja yang besar, itu di bawah tim IO-nya atau yang ngaturin stage manajernya, mereka semua udah koordinasi. Karena kenapa? Bermain semua dengan sequencer yang waktunya udah fix, nyanyi dengan tempo yang udah fix. Kita nggak bisa improvisasi. Gereja sekarang kelemahannya adalah apa? Sequencer yang digunakan itu fix dan nggak bisa diulang-ulang, nggak fleksibel. Nah, sedangkan di dalam sebuah ibadah kita harus bisa fleksibel, tapi nggak boleh bablas. Ingat ya, nggak boleh mengorbankan sesi-sesi yang ada di dalam sebuah ibadah. Nah, kalau udah ada kesepakatannya, diikutin, maksimalkan penyembahan itu di durasi yang kita. Saya percaya banget setelah kita selesai statement menutup penyembahan di atas mimbar, penyembahan dalam itu berjalan. Jadi kita akan tetap dipuaskan. Kita nggak akan pernah ngerasa kering, kita nggak akan pernah ngerasa haus lagi, tapi terus diperbaharui karena terus dia yang akhirnya berperformance dalam hidup kita. Performanya dia yang akan membawa kita untuk oke, stop di atas mimbar, aku tetap dipuaskan. Aku tetap bisa menikmati. Oke, waktu dia on dalam hidupmu, kamu dengar firman, amin, masuk, benihnya hidup. Tetap dengar firman, tetap masuk hidup. Kamu jadi orang yang bertanggung jawab. Kenapa? Selalu dipuaskan. Nah, jangan sampai kita punya idealis membuat sistem liturgi yang sudah ada menjadi berantakan. Nah, ini banyak yang menjadi perdebatan. Masih menyembah udahan sih? Ya ada kayak gitu kan. Nah, buat saya begini, kalau sudah dibuat kesepakatan, mari kita belajar taat. Belajar taat untuk apa? Kepentingan bersama. Karena itu gereja menyusun liturgi itu fungsinya untuk apa? Supaya semua bisa menikmati. Karena gak semua penikmat musik, benar? Gak semua ngerti musik. Ada yang menikmati dan mengerti musik? Ada. Mungkin mereka bisa stay dan jualan di situ karena mereka ngerti, mereka tahu. Fokus mereka untuk mengamati musiknya, alur perubahannya. Tapi untuk yang ngerti musik, untuk mereka udah lihat jamnya, masih gue yang berjalan. Mereka nggak pusing dengan dola, remi, mereka taunya nasi goreng. Nasi goreng. Karena kenapa? Firmannya mereka udah dapat, berkomunikasi sudah dapat. Waktu mereka harus quality time dengan keluarga atau me time diri sendiri untuk aktivitas supaya dapat kesepakatan yang baik di dalam sebuah liturgi ibadah. Itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Kita tangan dulu. Kita akan masuk mungkin 2 pertanyaan terakhir kali ya. Ya, apa. Karena waktunya sudah
dua pertanyaan terakhir. Ada Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya? Pertanyaan selanjutnya. Serius nggak ada yang mau nanya? Rugi loh. Kalau nggak nanya masih disimpan dalam hati nanti. Ya, karena ada yang DM saya. Sudah dikasih tahu. Nanti udah scroll IG-nya nanti. Mau DM. Kak, apa yang dari GBK? Delete. Oke, ada dua pertanyaan lagi. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Oke, yang pertanyaannya pertanyaan pertama saya aja. Mulai. Oke, pertanyaan kedua Bapak Ibu siapkan. Ya. Kita dalam sebuah tim yang sepaket. Kita juga tadi disampaikan juga tentang tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Artinya tanggung jawab ini kan kita diberikan talenta sama Tuhan untuk kita bisa melayani. Kita juga diberikan kesempatan dari gereja untuk kita bisa melayani. Tetapi seringkali tanggung jawab yang diberikan pada setiap pelayan Tuhan itu tidak dimaksimalkan. Artinya seringkali kita sebagai para pelayan Tuhan kita kurang terlatih. Kita datang on time, kita datang seenaknya. Bahkan kita tidak mengatur waktu yang terbaik kita untuk melayani Tuhan. Artinya tidak mempersiapkan diri, baik itu dalam sebuah latihan atau bahkan di dalam ibadah tersebut. Ada yang mungkin bisa dijawab. Pertanyaan kedua, ya Pak Saudara, ada yang mau bertanya? Serius nih, ada yang mau nanya nih? Aku deh. Oke. Nah, pertanyaan kecil. Sebenarnya tadi juga kalian udah kasih tahu bahwa ada sesi lagi sebenarnya akan dibahas untuk lain waktu. Cuman kalau nunggu lain waktu kayaknya nanti mungkin agak lama ya. Aku mau bertanya ke kalian gini. Karena aku beberapa maksudnya nggak cuma sekali pelayanan doang, tapi aku udah sering pelayanan. Dan beberapa gereja itu punya WL yang kompetitif atau kompeten dalam hal gini. Sebenarnya kan yang mengatur jalannya ibadah adalah worship leader yang utama. Tapi bagaimana bila worship leader sendiri tidak begitu mengerti dan memahami tentang alur dan kepemimpinan dalam sebuah tim? Nah, ini yang menjadi hal yang sering miss nih. Yang sering miss di sebuah gereja manapun. Kadang kesannya kayak kok pemusik yang ngatur, padahal kita sebagai MD, dan aku puji Tuhan sih sering jadi MD, makanya bisa bawa atau ngarahin nih kemana-kemana. Tapi beberapa hal yang bikin mungkin miskomunikasi antara WL dengan pemusik, makanya kesannya kayak kok jadi musik yang ngatur-ngatur WL. Tapi seandainya worship leader itu mengerti, pasti pemusik akan ngikutin worship leader. Nah, bagaimana sih kalian menangani atau mengatasi hal-hal seperti ini supaya kedepannya tidak ada miskomunikasi, atau mungkin dibiarkan saja, atau bagaimana? Terima kasih, Bang Bergati. Nggak boleh. Saya jawab dulu pertanyaan yang pertama tentang tanggung jawab. Ada dua orang kriteria. Yang pertama adalah orang bebal, ya, dan yang kedua adalah orang bodoh. Orang bodoh dan orang bebal ini siapa? Ahli Taurat, Saduki, Farisi. Mereka tahu teori tapi mereka nggak tahu praktekkan. Ya, jadi kalau kamu sudah tahu setia dalam perkara kecil maka kamu akan dipercayakan perkara besar. Harus kamu lakukan. Kalau kamu nggak lakukan, orang apa? Orang bebal dan orang. Saya berdoa di tempat ini, gak ada orang yang jadi orang bodoh dan orang bebal. Orang bodoh dan orang bebal suka dengan yang namanya zona nyaman. Udahlah, apa yang diharapin sih dari gereja di Menceng? Itu omongan-omongan orang pesimis yang bodoh dan bebal. Dia nggak tahu Tuhan punya karya itu nggak terbatas. Orang-orang ini akan menghambat pertumbuhan tim di dalam istimewa. Kalau ada orang yang seperti ini diingatkan sekali nggak dengar, diingatkan kedua kali nggak dengar, yang ketiga apa yang harus dilakukan? Didisiplinkan. Jangan kasih dia tempat
layani dulu, kasih dia waktu untuk dia selah, istirahat, berbenah diri, belajar jadi orang yang rendah hati, mau diatur sama pemimpin. Jadi kalau kamu sudah tahu teorinya, tapi kamu nggak praktekin, sekali lagi kamu orang apa? Bukan saya yang bilang, orang bodoh dan orang. Jadi saya percaya gini aja nggak ada orang bodoh dan orang. Ya, semuanya melakukan firman Tuhan, semuanya setia dalam perkara kecil, semua bertanggung jawab. Sekali lagi saya kasih statement ini, melayani tanpa persiapan sama dengan menghina Tuhan. Ya, terus yang kedua, tadi berbicara tentang worship leader harus punya kapasitas. Boleh ditampilkan nggak slide-nya yang tadi tentang soul leader? Masih bisa? Thank you. Sebelumnya, nah, soul leader adalah seorang singer yang menguasai apa? Teknik vokal. Teknik vokal yang Baik dan benar. baik dan benar, juga memiliki hubungan yang dan sehat dengan dua hal ini penting. Makanya tadi saya bilang, konteksnya nggak bisa cuma bilang Tuhan melihat hati, tapi Tuhan juga melihat skill, ada pertanggungjawaban di dalamnya. Nah, memiliki teknik vokal yang baik dan benar. Jadi kan cuma sekedar bisa bernyanyi yang baik, tapi bisa mengerti teknik dengan benar. Ada teknik yang namanya diafragma. Diafragma apa itu diafragma? Saya tanya sama saudara. Diafragma adalah otot yang ada di antara rongga terakhir tulang rusukmu ke pinggang satu jengkal ke bawah. Untuk orang kurus gampang untuk menggantung tulang rusuknya, tapi untuk kita yang model prominent yang banyak tubles pak ya, ini agak susah dipegangin karena tulang rusuk gua ya. Oh ini dia, ya. Nah, satu jengkal dari tulang rusuk terakhir ke bawah ada otot yang namanya diafragma. Fungsinya seperti apa? Ini diafragma. Ini paru-paru. Waktu diafragma yang membuka, paru-parunya ngambil oksigen. Untuk apa? Untuk disuplai. Waktu saya ngomong seperti ini, diafragma saya main begini kan. Makanya saya bisa ngomong dan keluar suara. Waktu bernyanyi, menggunakan rentan diafragma yang jauh lebih deep. Kapasitasnya apa bisa? Nah, ini yang support udara, oksigen supaya kamu bisa punya register vokal yang luas, penguasaan pitch yang baik, teknik yang benar. Kalau kamu mimpin pujian, mau 5 kali ibadah suara kamu nggak akan hilang karena kamu menggunakan teknik yang benar. Itu secara teknis dari suara. Terus yang kedua, kamu harus mengerti progressive chord. Itu sangat penting. Mainnya di mana? Kalau sudah sepakat misalnya do sama dengan G, ya. Kalau worship leader kasih kode begini itu maksudnya apa? Naik, kita dari jauh naik, bukan naik ya. Naik. Kalau baik, gincana. Baik, bukan naik. Ya. Nah, istilahnya itu sebenarnya bukan overtone. Modulasi, istilah yang benar. Ya, modulasi. Naik satu nada atau setengah nada itu tinggal kesepakatan. Kamu tahu main do sama dengan G, maka modulasi satu otaknya kemana? Yang nanti yang jawab A, kalau ada yang jawab C, salah. Ngerti ya? Mesti tahu dulu nih susunan tangan nadanya apa. Terus chord dasarnya do re mi fa sol la si do, kalau di G berarti dia punya re itu di chord apa? Kalau main di G, re-nya tuh ada di A minor. Terus mi-nya tuh ada di mana? Di D minor. Fa-nya tuh ada di mana? Di C. Sol-nya ada di mana? Di D. La-nya ada di mana? E minor. Nah, waktu kalian sudah tahu dasarnya dulu ini ya, nanti baru dikembangkan main dari tangan nada minor misalnya. Mulai dari La ke minor, terus ke Mi, D minor, gitu kan? Terus ke Re, A minor, terus ke Do. Bisa nggak di variasi seperti itu? Bisa. Saya kasih contoh ya. Kasih chord penyembahan normalnya dulu, kasih Do, terus Fa, terus La, terus Sol. Perhatiin ya, diulang ya. 1, 2, 3, Do, Do, terus ke Fa. No, Fa juga Re, terus ke La. La, Sol.
terus ke mi, terus ke re, terus ke do, terus ke la lagi, mi, terus ke re, terus ke do. Nah, kalau kamu udah tahu ini, maka progresif untuk penyembahan bisa luas, gak cuma di do, la, re, mi, atau yang bilang C, A minor, D minor, G lagi, C lagi, itu kan basic. Tapi kalau kamu ngerti, kamu bisa komunikasi sama musik directornya gitu loh. Maksudnya saya akan ngobrol sama Nando, dok, di tengah-tengah lagu, misalnya kamu bikin 4 bar gitu ya, 2 bar awalnya bikin do, la, re, mi dulu deh, gak apa-apa deh. Tapi nanti di bar 3 atau 4-nya ubah nih ke la, mi, terus sol, do. Bisa nggak? Bisa. Kalau kamu ngerti enak ngomongnya. Tapi kan? Endingnya jadi nebak. Ada yang ngomong kayak gini. Pokoknya aku maunya tuh yang gini loh, yang cuma nyanyi dong. Ngerti kan? Yang kayak gitu loh. Ya endingnya kayak rambutnya kayak saya juga nggak kan? Apa sih? Gitu. Maunya apa gitu? Akhirnya jadi apa? Jadi konflik. Kamu nggak pernah ngerti aku sih loh kayak sinetron gitu ya. Nggak, gimana sih kok nggak ngerti bahasanya? Nah waktu mau diajarin nggak gini loh. Saya kasih yang ini ya. Loh, lu ngatur gua, betul kan saya gitu kan? Betul worship leader yang akan menjadi lead di atas mimbar. Tetapi worship leader yang punya kapasitas. Kalau dia nggak punya kapasitas, belajar untuk obey sama orang yang punya kapasitas. Belajar, minta panduan, minta arahan. Setelah mengerti, belajar, baru bantu yang lain supaya jalan sama-sama supaya apa? Sepaket dan sepakat. Baliknya di situ dulu. Gitu. Benar bro? Ya, nanti ada sesi lagi belajar Spencer, belajar metronom, belajar pakai looping. Itu hal yang beda lagi tuh. Kita lagi doa nih, Bapak di surga yang mengucap surga. Ada loopingnya. Itu kalau kamu nggak bisa konsen, kamu jadi nyorek saudara. Fokusnya lain tuh, jadi hilang fokusnya. Lalu berdoa, mari kita berdoa. Jadi bersyukur, bahagia. Jadi kayak gitu kan, jadi kacau jadinya. Jadi emang jadi worship leader dan musik director bukan sesuatu yang mudah. Kalau bukan lo sih tolong. Ya, kamu cuma jadi seorang performance lo dari Tuhan. Oke, beda. Musik dunia juga, musik dunia juga pakai musik director. Pakai, tetapi mereka cuma performance saja. Selesai performance, cuma memberikan kenangan. Ya, wah saya datang ke konsernya Rusana ya, dahsyat banget musiknya keren. Tahun 94 sih, bisa kayak gitu. Itu kan terkenal tuh sebenarnya orang datang ke konser ya, musiknya rapi banget. Tapi dalam dunia penyembahan, itu kan jadi experience pengalaman yang gak terlupakan, bisa membagikan. Bukan cuma tahun 94, setiap hari. Makanya alami itu. Ya, bertanggung jawab dengan hidup orang bodoh dan orang bodoh. Stop dengan zona nyaman. Jangan benci sama nama kata-kata proses. Izinkan kamu diproses supaya naik level dari Tuhan. Supaya apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Oke? Semangat ide.